Mari Bapak Ibu kita membaca firman Tuhan dari kitab Keluaran 22 ayat 1 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu, dan 4 ekor domba ganti domba itu. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar, dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai, atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seseorang menggembalakan ternaknya di ladangnya atau di kebun anggurnya, dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas, sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri, atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugian. Apabila ada api dinyalakan, dan api itu menjilat semak duri, tetapi tumpukan gandum, atau gandum yang belum dituai, atau seluruh ladang itu ikut juga dimakan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya uang atau barang, dan itu dicuri dari rumah orang itu, maka jika pencuri ini terdapat, ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Jika pencuri itu tidak terdapat, maka tuan rumah harus pergi menghadap Allah untuk bersumpah bahwa ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya. Dalam tiap-tiap perkara, pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan, kalau seorang mengatakan, "Inilah kepunyaanku," maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya seekor keledai atau lembu atau seekor domba atau binatang apapun, dan binatang itu mati atau patah kakinya, atau dihalau orang dengan kekerasan, dengan tidak ada orang yang melihatnya, maka sumpah di hadapan Tuhan harus menentukan di antara kedua orang itu, apakah ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya, dan pemilik harus menerima sumpah itu, dan yang lain itu tidak usah membayar ganti kerugian. Tetapi jika binatang itu benar-benar dicuri orang daripadanya, maka ia harus membayar ganti kerugian kepada pemilik. Jika binatang itu benar-benar diterkam oleh binatang buas, maka ia harus membawanya sebagai bukti. Tidak usah ia membayar ganti binatang yang diterkam itu. Apabila seseorang meminjam seekor binatang dari temannya, dan binatang itu patah kakinya atau mati, ketika pemiliknya tidak ada di situ, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Tetapi
Jika pemiliknya ada di situ, maka tidak usahlah ia membayar ganti kerugian. Jika binatang itu disewa, maka kerugian itu telah termasuk dalam sewa. Apabila seseorang membujuk seorang anak perempuan, apabila seseorang membujuk seorang anak perawan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, maka haruslah ia mengambilnya menjadi istrinya dengan membayar mas kawin. Jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak memberikannya kepadanya, maka ia harus juga membayar perak itu sepenuhnya sebanyak mas kawin anak perawan. Seorang ahli sihir perempuan, janganlah engkau biarkan hidup. Siapapun yang tidur dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah kecuali kepada Tuhan sendiri, haruslah ia ditumpas. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Seseorang janda atau anak yatim, janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya. Itulah pemalut kulitnya. Pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya. Sebab aku ini pengasih. Janganlah engkau mengutuki Allah, dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu yang sulung dari anak-anakmu lelaki. Haruslah kau persembahkan kepadaku. Demikian juga harus kau perbuat dengan lembu sapimu dan dengan kambing dombamu. 7 hari lamanya anak-anak binatang itu harus tinggal pada induknya. Tetapi pada hari yang ke-8 haruslah kau persembahkan binatang-binatang itu kepadaku. Haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku. Daging ternak yang diterkam di padang oleh binatang buas, janganlah kamu makan. Tetapi haruslah kamu lemparkan kepada anjing. Demikian. Terima kasih Pak Awe. Terima kasih Bu Neliana. Bu Sarma, Efesus 1 ayat 1 sampai 23. Silakan. Baik. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 1 sampai 23. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab Dia, di dalam Dia, dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian. Ya, terima kasih Bu Sarma dan Bu Nerliana. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Paul dengan judul The Collector. Silakan Pastor Paul.
Firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi kita semua yang menanti-nantikan Tuhan dengan pengharapan dan cinta. Ya, saudara ya, dengan cinta supaya kita jangan diperbudak oleh apapun. Karena Tuhan Yesus datang untuk melepaskan kita dari semua perbudakan. Baik perbudakan secara rohani maupun jasmani, saudara ya. Tapi siapa menabur dia menuai, saudara ya. Kalau kamu sudah banyak hutang, ya pasti ada yang nagih, saudara. Ya kan? Kalau kamu banyak kesalahan, pasti kamu akan banyak tagihan, saudara. Kalau kamu banyak bikin pelanggaran, pasti ada banyak tagihan. Ya. Sehingga kita nggak akan luput dari apa yang kita tabur harus kita tuai, baik taburan yang tidak baik maupun taburan yang baik. Menabur yang baik itu pun menuai yang tidak baik. Kalau kita menabur padi, kita bisa juga bersamaan dengan itu panen ilalang, saudara. Tapi masalahnya kalau kita nabur ilalang, padinya nggak tumbuh. Itu masalahnya tuh, saudara. Anda nabur padi, ilalang tumbuh. Nabur ilalang, padinya nggak tumbuh. Nah, itu masalahnya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah minta kasih karunia Tuhan, saudara ya. Sehingga ketika kita menuai, ya, taburlah kebaikan sebanyak-banyaknya, saudara ya. Sehingga kita bisa menuai kebaikan. Dan kalaupun kita harus menuai yang tidak baik, nah kita menuainya bersama dengan Tuhan Yesus, jangan sendirian. Oh, pahit sekali, saudara. Menuai yang buruk itu pahit sekali hatimu, saudara ya. Nggak kelar-kelar, capeknya itu nggak bisa habis, saudara ya. Anda yang menabur fitnah, menabur dusta, menabur segala celaka bagi orang lain, waduh, kamu nuainya nggak kelar-kelar tuh dalam hidupmu tuh, saudara. Ya, Anda nabur 1, tumbuhnya 100. Ya, panennya 100. Naburnya 1, panennya 100 edan, saudara. Nah, masalahnya kalau kamu, naburnya 100, belum tentu tumbuh 1. Repot kan? Kenapa? Ada kutuk. Ya kan? Karena ada kutuk. Sehingga, saudara? Kamu bekerja, tetapi tidak ada hasil. Karena ada kutuk di sana. Makanya, saudara, apapun, ya di masa lalu hidupmu, kalau hari ini kamu sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, apapun masa lalu hidupmu. Ya, kalau hari ini sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Yang paling penting apa, saudara? Anda harus ikhlas hatimu kalau lagi menuai. Ya, saudara, kadang-kadang para pelacur, para preman, orang-orang jahat, ikhlas ya waktu nuai ya, saudara ya. Papi saya itu ikhlas sekali waktu nuai, kasihan ya. Saya kalau melihat papi saya nuai itu ya, kalau mimpi malam itu ya sampai kayak orang diapain gitu ya. Suatu ketika ada maling masuk rumah, terus sama papi saya cuma diusir, ya. Terus lu nggak diapa-apain, ya mau diapain, dia juga susah kayak kita. Suatu ketika dia ditipu, dia cuman, ya sudahlah gimana. Ikhlas sekali tuh, saudara ya. Waktu dia nuai, dia tahu waktu masa mudanya dia jahat sekali ya, preman ya. Jahat sekali ya. Jadi waktu masa-masa SMA, kalau zaman itu kan, zaman tahun 65-an itu kan, kalau bilang anak muda itu, anak SMA itu kan, wah kalau bilang preman bener tuh, saudara ya. Waduh, itu. Jadi papi saya itu, waktu dia menuai apa yang dia tabur dulu, dia menuainya dengan ikhlas sekali, saudara ya. Kasihan. Nah, masalahnya ada yang lupa dia, saudara ya. Pride-nya dia. Ada yang lupa dia, pride-nya, harga dirinya dia, saudara ya. Waduh, itu luar biasa sekali ya. Jadi kalau sudahin, saudara ya. Jangan, bahkan kesombonganmu pun taklukan. Nanti selesai. Kalau kamu masih ada pride-nya di situ, ya, ada ini prinsip, ya, nggak bisa, harus all out, saudara ya, harus all out. Nah, tapi saya sudah ikhlas ya, tapi ada pride di situ, saudara ya. Ini prinsip, makanya ini prinsip. Nah, disitulah, saudara ya. Padahal kalau kamu bilang ikhlas itu semuanya harus dilepaskan. Dan padahal apa, saudara? Tuhan Yesus juga berkata, untuk mengikuti Yesus, semua harus dilepaskan. Jadi saat kamu menuai yang jahat itu, menuai hal yang tidak baik itu saatnya kita itu buat belajar melepaskan
semuanya, saudara. Belajar melepaskan semuanya. Oh, radikal, saudara. Sanggup nggak tuh Anda? Waduh, jangan ngomong gampang. Gampang. Ya, prakteknya gampang. Yang susah yaitu tadi, pride, sombongmu itu tadi. Yang luar biasa susah, saudara. Waduh, gagalnya papi saya di sana. Wah, udah ikhlas, saudara ya. Sudah ikhlas semuanya. Aduh, saya kalau lihat papi saya itu kasihan sekali, saudara ya. Dalam hati saya, kenapa nggak dipukul aja sih? Berontak hati saya ya. Lagi gimana? Emang salah. Tapi kalau sudah tertentu, saudara, waduh, ini ngeri, saudara, papi saya ya. Jadi nggak kelar-kelar hidupnya, saudara ya. Nggak kelar-kelar. Pride-nya itu ya, saudara ya. Yang paling susah dilepas itu, yang terakhir tinggal pride itu, saudara. Firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 2, ya. Bumi belum berbentuk dan kosong, kegelapan menutupi samudera raya. Itu bahasa aslinya bunyinya gini. Hayata, vehaaretz, tohu wabohu vekosek alpanetehum. Nah, itu bahasa aslinya ya. Bumi, ya, vehaaretz, ya, menjadi, apa saudara, menjadi sombong. Ya, di dalam kesombongan itu maka ada kesia-siaan. Karena ada kesia-siaan terjadilah kegelapan. Karena ada kegelapan, disitulah dunia orang mati berada. Aduh, semua ujian papi saya mungkin lulus kecuali satu, itu pride, saudara ya. Wah, saya kalau sampai hari ini papi saya masih hidup atau saya waktu itu sudah mengerti rahasia ini, saya akan bilang sama papi saya, saudara ya. Itu rahasia yang beliau sebagai paranormal nggak ngerti, heran ya. Ya gimana, saudara ya, padahal sudah kere, mau punya harga diri apalagi. Tapi katanya itu yang tersisa harga diri. Lah, saya bilang itulah, makanya yang tersisa itulah harga diri itu. Nah, kita itu tidak ada perlu lagi. Ya, jangan disisakan. Jangan disisakan. Ya, biarlah Tuhan Yesus saja yang hidup di dalam hidupmu, saudara. Biar Tuhan Yesus saja. Wah, mungkin kamu, ya kalau laki-laki bekas preman sampai menetikan air mata kalau kamu bilang lepaskan harga diri itu ya. Aduh, lepaskan, saudara. Lepaskan semuanya. Untuk menjadi pengikut Yesus, kamu harus lepaskan. Sebab apapun yang tidak kamu lepaskan, ya, hutang masa lalu yang tidak kamu lepaskan, tidak kamu segera bayar, lunas, Yesus nggak bayar lunas maksudnya, artinya kan kamu tidak membiarkan Yesus membayar lunas. Kamu akan ditagih bunga berbunga. Makin kamu lama melepaskannya, bunganya makin besar. Jadi cepat-cepat lepaskan ya semua kebanggaanmu, semua rasa harga dirimu yang kau bilang ini yang tersisa dari hidupku hanya harga diri. Kelihatannya kalimatnya bagus ya, saudara ya. Yang tersisa hanya harga diri. Itu pun jangan kau sisakan, kata Tuhan Yesus ya. Segala sesuatu harus kau lepaskan untuk ikuti Yesus. Nggak boleh ada sisanya, saudara. Nggak boleh semuanya. Waduh, jangan pikir kamu sudah selamat, saudara. Hati-hati, saudara. Gampang, tapi kita semua sering apa? Sering lengah. Makanya, begitu Anda masuk dalam yayasan, bentrok, kamu baru tahu tuh yang namanya melepaskan harga diri itu apa. Serius, saudara, Anda main-main ya. Begitu masuk bentrok, kamu tahu tuh yang namanya melepaskan harga diri apa. Saya sempat mau jengkel ya, saudara ya. Berapa kali saya sempat mau jengkel. Tetapi saya pikir, lah saya juga orang jahat, mau apa? Saya masa lalu ngomong begitu ya, saya memang bekas orang jahat juga lah. Saya juga belajar mengerti. Saya juga bukan orang baik, mau apa? Ya, bekas orang baik ya, temennya orang udah baik semua. Kan begitu, saudara kan? Syukur saya bisa pulih. Banyak orang udah di sini udah tiap hari dikotbahin aja nggak ngerti-ngerti, saudara. Ya kan? Udah dikotbahin saja nggak ngerti-ngerti, suruh rubah karakter. Ya, jangan lunjak, jangan malas, yang jujur, yang rajin.
Itu aja nggak bisa ya. Yang tulus, jangan punya agenda sampingan. Kalau dalam komunitas, biarkan Tuhan menolong. Jangan utang-utang. Ini mah udah diomongin bolak-balik tiap hari, jangan suka utang. Ini Pak, nanti saya tak cari utangan Pak. Sombong kali kau. Saudara, ya zaman saya mau 30 tahun, saya mau 30 tahun ya. Saya kalau utang sama orang, nggak perlu pakai jaminan apa, saudara. Orang itu cukup pakai nama saya, itu si Paun. Serius, saudara ya. Cuman pakai nama saya, saudara, jual kemana-mana. itu beneran ya, itu beneran. Aduh. Cuman pakai nama saya, terus orang nelpon, apa iya? Iya, saya cuma bilang, oh iya. Terus lain kali apa, saudara? Lama-lama orang ini jalan sendiri, saudara ya. Nggak disuruh saya, terus si orang ini juga nggak ngecek lagi, saudara. Coba. Sampai begitunya. Akhirnya kita ketipu banyak ya sama orang percayaan kita ini ya, saudara ya. Jual nama saya. Itu, saudara ya. Anda mau 10 juta cari utangan, saudara. Saya zaman itu utang ratusan juta sampai miliar, nggak perlu pakai jaminan, saudara. Nggak perlu pakai jaminan. Serius, saudara ya. Ini orang cari utangan 3 juta, 4 juta, 5 juta, 9 juta, 10 juta. Sok-sokan cari utangan, saudara. Jangan ngomong ini, nah itulah. Aku ini tak cari utangan. Namanya gampang ya, saudara ya. Aku tak cari utangan. Kalau dekat saya tak keplak kepalanya itu, saudara. Kuculuk diajari bolak-balik, sombong. Kamu pikir kamu utang itu, kamu terus menunjukkan kamu tuh rendah hati, ini aku tak nelangsa. Itu menunjukkan kamu sombong. Orang masih percaya saya kok saya utang. Sampai saya namanya suatu ketika dirusak. Saya tahu rasanya waktu saya berkata, ya, orang cuma sebut nama saya itu, orang kasih uang ratusan juta, saudara. Cuma sebut nama saya, nggak pakai bor, nggak pakai jaminan, saudara. Edan, nama saya dirusak, rusaknya. Sampai saya, gebuk-gebuk kepala itu ya. Rusak, semua rusak. Sampai harga diri saya udah nggak ada lagi, saudara. Ya, jangan sombong kamu. Utang itu adalah bentuk kesombonganmu, saudara. Bukan cuman uangnya nanti kamu ditagih 40 lipat. Kesombonganmu itu kan ditagih 40 lipat sama iblis. Ya, saudara ya. Wah, Alkitab mah baik, jangan nagih orang miskin ya. Alkitab mah ngomongnya baik, saudara. Setan mana baik, saudara. Alkitab ngajarin kita, orang Kristen jangan nagih utang. Makanya kalian, orang Kristen yang suka ngutangin orang, goblok. Karena ada firmannya, kamu tidak boleh nagih sama sesamamu. Ya. Ya, saudara ya. Kamu orang Kristen, kalau mau ngasih-ngasih, jangan utangin. Kalau dagang. Tapi jangan utang uang buat sesuatu konsumtif. Kalau dagang namanya jual beli. Ya, tapi itu jual beli barang yang bukan konsumtif. Memang dagang buat dagang. Ya, namanya orang kan masih ketemu kan, jual beli rumah, jual. Tapi kalau mau konsumtif, ya beli kosmetik, pakai utang-utangan, jangan. Uang dulu kirim, barang transfer. Kalau kita percaya untuk barang transfer, uang langsung kirim. Tapi jangan pernah janji utang. Apalagi utang buat yang konsumtif, saudara. Jangan, ya. Kalau mau ngasih, ada orang nggak punya uang, buat apa sekolah, kita sanggup kita bayarin semampunya kita. Buat sembako, buat rumah, kita sanggup bayar. Begitu, Pak. Kalau kurang bagaimana, Pak? Ya kamu doa, puasa. Utang. Gampang sekali ngomongnya utang. Pengen tak kaplok, saudara ya. Ini orang tiap hari udah ikut kelas saya, tiap hari ikut ininya kita, masih ngomong utang, saudara. Saya muntap itu, saudara ya. Jengkel sekali saya ini. Ini orang budak apa ya? Tiap hari sudah diomongin jangan suka utang. Budak ya, sudah tak ceritain pengalaman saya semuanya, kurang cerita, kurang jujur, kurang terbuka. Apa pengalaman saya yang buruk itu saya buka kepada Anda. Masih on juga, sombong mau utang, saudara. Pengen tak kaplok beneran, saudara ya. Jengkel saya betul-betul. Ini orang, aduh, diajarin kenapa enggak pinter-pinter ya. Udah dipilih sombong kali kamu mau utang-utang. Emang harga diri kamu itu masih laku utang-utang.
Saya kebayang nggak, saudara? Besok kalau ketemu sama saya, jangan nakut-nakutin saya tak utang ya. Saudara ya. Jangan ya, saudara ya. Jangan pernah ngomong utang, saudara ya. Kamu tuh sudah belajar firman Tuhan. Coba hilangkan kata hutang dari kepalamu. Kamu tuh sudah ditebus, harganya lunasi bayar. Kenapa kamu masih mau utang lagi, saudara? Kan goblok kamu, saudara. Goblok kamu namanya. Sudah ditebus lunasi bayar, masih mau utang lagi. Jangan. Kalau nggak ada, gimana berdoa sama Tuhan? Ngomong kesulitanmu pada saudaramu, terus kamu berdoa sama Tuhan. Jangan pernah katakan saya mau hutang. Oh, jangan pernah, saudara. Jangan pernah, saudara. Takap-takap kepalamu, saudara, kalau kamu sebelahku, saudara. Serius. Itu hanya mengerikan. Kamu sudah lepas dari hutang, jangan hutang lagi kamu. Ya, saudara ya, ingat-ingat. Karena kamu akan membayarnya, bukan uang itu yang kamu bayarkan. Harga dirimu ditagih sama setan, saudara. Itu celahnya setan masuk, saudara. Itu celahnya setan masuk ke hidupmu. Utang. Bukan karena uang yang utangnya, tapi karena spiritmu itu yang sombong. Gampang bisa utang. Gampang bisa utang. Enak kali kamu ngomong gampang bisa utang. Ya, jangan pernah terlintas dalam pikiranmu hutang. Jangan pernah, saudara ya. Terlintas dalam pikiranmu, terus kamu mau masuk lagi ke sana. Kamu sudah keluar, jangan masuk lagi. Kan bisa ini. Jangan, saudara ya. Karena kita sudah lunasi bayar. Jangan kita balik lagi ke sana. Karena spiritnya adalah kesombongan. Ya, spirit kesombonganmu. Dan ketidakpercayaanmu. Kamu tuh mengandalkan kekuatanmu sendiri dan mengandalkan orang lain. Kamu tahu, ya untung beberapa orang saya cegah hutang. Kalau enggak apa, saudara? Kemudian dibisui, kamu sakit hati, bisa keluar dari komunitas nanti kamu, saudara. Ya, bisa keluar dari komunitas kamu nanti kalau bayar meleset inilah itulah. Nanti kamu malah jadi nggak enak. Ya, suatu ketika kita nolong ya, ahli makrus, minta dimodalin, bikin warung. Pengurus kami dulu ya waktu saya yayasannya di Indonesia Imam Rajani. Kemudian cuman 8 juta, saudara ya. Buka warung berapa? 8 juta. Lalu salah satu pengurus bilang, udah kita utangin saja, soft loan, bayarnya setahun. Saya bilang, Pak, ini orang bukan pengusaha, Pak. Ini hamba Tuhan. Si ahli makrus ini biasanya khotbah. Suruh usaha, Pak. Tak jamin tak bisa, Pak. Saya ini orang Cina. Dari kecil tahu dagang. Orang dagang itu enggak gampang, Pak. Cuman dagang telur aja, enggak gampang, Pak. Mami saya juga dagang. Selalu bangkrut terus. Kenapa? Salahnya di mana, saudara? Karena megang uang itu tidak mudah. Uang dagang ya, megang uang mah gampang. Cuma uang, kamu berdagang, itu tidak mudah, saudara. Kamu perlu disiplinnya setengah mati. Megang uang kamu, ya, kalau kamu lihat ya dari kecil, kalau kamu bisa megang uang, kamu sukses, saudara. Kalau kamu bisa megang uang dari kecil, kamu hidupnya enak, saudara. Tidak akan kekurangan. Tapi kalau kamu dari kecil, kamu selalu gagal megang uang, ya sampai tua kamu begitu, saudara. Makanya orang tua ajari anaknya megang duit. Kalau kamu pengen anaknya jangan sampai kekurangan terus ya, diajari megang uang yang benar, bagaimana mengelola uang tiap bulannya dia, bagaimana dia, kalau kurang bagaimana, apa yang harus dilakukan, apa yang cara dapat nutupnya. Dari kecil diajarin. Ini ahli makrus, dari kecil dia bukan berdagang, dari kecil di pesantren. Didikannya cuma ngajar, cuma sekolah, ngajar, ngaji, sekolah, ngajar, ngaji, terus jadi pendeta, sekolah pendeta, dia cuma khotbah. Dia nggak pernah dagang, disuruh dagang, nggak bisa. Jangan diutangi, kalau mau ngasih, ngasih, Pak. Udah, kasih, hilang, udah. Benar ya, saudara, dikasihkan, hilang, saudara. Baru 3 bulan warungnya tutup, dia nggak bisa dihubungin lagi. Kan mungkin malu atau apa, padahal kita nggak nagih. Saya nggak tahu, mungkin yang ngasihkan ngomongnya utangan. Saya udah bilang jangan diutangkan, kasihin saja. Benar ya, baru 3 bulan, ngomong 8 juta. Tinggal di Bali, 8 juta dibagi 3 bulan. Sebulan cuma 3 juta. Hidup di Bali, nggak cukup, saudara. Habis. Ya kan?
Saya cuma bilang utang. Dan sebetulnya ngasih itu salah, saya udah bilang jangan. Jadi kalau mau gimana, ya tiap bulan saja kita support 2 juta, 3 juta, enggak apa-apa, kita urunan. Memang dia enggak pintar dagang sampai dia bisa siap. Enggak apa-apa, kasih sembako saja, jangan dikasih kain, jangan sok-sok utang-utangan. Itu kita sudah ngalamin beberapa kali. Ya nggak cuma kejadian Adi Makrus, saudara ya. Adi Makrusnya kasihan, saudara. Dia kan merasa bersalah dianya kan. Nah, tapi saya nggak tahu yang ngomong itu salah, padahal saya sudah bilang itu dikasihkan, bukan dihutangkan. Ya, tapi mungkin yang nyampaikannya waktu itu bilangnya utang. Jadi Adi Makrusnya jadi merasa bersalah, kasihan ya. Padahal saya udah bilang itu dikasihkan. Ya, saya bilang ke komunitas ya, tapi yang kurirnya kita mungkin ngomongnya diutangkan kali ya, dikasih pesan lagi kali ya. Nah, mungkin pikirannya saya salah, Paulus salah nih. Kamu nggak percaya saya omongin. Bandel. Saudara, saya bisa permisif sama orang jahat pun, orang licik pun saya bisa permisif, saudara. Karena saya ngerti yang mau dia pikirkan, sehingga kelihatannya saya toleran. Saya lebih suka, saya kasih kesempatan orang, tapi ada batasnya, saudara. Kita kasih kesempatan ada batasnya. Tapi anyway, jangan berhutang ya, saudara ya. Nanti debt kolektor laginya luar biasa. Bukan lagi uangnya, ya, kesombonganmu ditagih nanti, saudara. Dan tagihnya itu sakit. Kamu akan dihancurkan harga dirimu sampai kamu cekelan batu, rusak. Udah nggak punya harga diri kamu. Sampai kamu gitu, saya sudah ngelewatin, ya, saudara ya. Saya ngomong itu saya sudah lewat, ya. Jadi jangan ngomong saya teori-teori. Orang banyak ngomong saya cuma teori. Buktikan yang saya ngomong, kamu sukses nanti, saudara. Kamu yang lagi di bawah, yang lagi menderita, yang lagi susah. Ya, makanya saya kasih aja lah. Suka jengkel tuh Bu Lianti sama saya. Ya. Ini mau ini. Bukan. Kamu 90% orangnya kayak gitu semua di komunitas kita. Mau gimana coba? 90% orang di komunitas kita mentalnya seperti itu. Mau diapain? Mau diapain, saudara? 90% makanya kere terus saya bilang. Mau diapain? Ya kan, 90% orang miskin itu kere gitu ya karena begitu. Yang habis gimana? Ya sudah dengarkan khotbah. Moga-moga satu firman Tuhan ngena di hati dia tersinggung, dia marah, jadi rema, dia berubah. Bagus kan? Makanya paksa dia ikut doa pagi. Kalau nggak doa pagi, you, me, and. Gitu, saudara. Toleransinya saya, kamu nggak ikut doa pagi, kita nggak bantu lagi. You, me, and. Gitu, saudara ya. Itu harus tegas itu. Pak Apen sudah tahu, sudah hafal itu. Nggak ada ampun pokoknya Pak Apen. Coret dari daftar. Serius, saudara ya. Serius. Ya, serius, saudara ya. Oh, paus ya apa-apa nih. Oh, enggak, saudara. Toleransi saya, karena kamu tidak akan bisa mengubah watak orang. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengubah watak orang. Sampai dia dengar logos, jadi rema, hidupnya berubah. Ya, makanya dia harus dengarkan doa pagi setiap hari. Kalau enggak boleh lagi. Karena kita percuma, buang. Enggak karu-karuan, saudara. Tapi kita berharap dia berubah. Dan komunitas kita didik untuk belajar. Orang miskin selalu ada padamu. Supaya apa? Supaya kamu bisa sedekah. Kalau nggak ada orang miskin kayak di Eropa, Pak Awe bingung mau kasih duit ke siapa. Coba tanya Pak Awe di Eropa mau kasih duit ke siapa. Mau ngasih uang ke gembel, orang ini nanti malah beli ganja, malah bikin susah. Keluarganya Pak Awe itu di Bahnhof. Rampok, apalagi teler begitu, minum bir, teler, minum alkohol. Nggak mau ngasih uang, ngasih makan, nggak mau. Mereka sudah dapat makanan kenyang dari pemerintah, coba. Bayangin. Kita mau kesini mau sedekah gimana? Di Eropa kita mau sedekahnya apa coba? Bisa tertentu, ya masuk ke camp-camp tertentu. Nggak mudah sedekah mau di sini tuh nggak mudah, saudara. Tapi orang miskin selalu ada padamu. Nah, kalau ada orang miskin tempatnya Anda bersedekah, saudara. Jadi bersyukurlah ada orang miskin sehingga Anda bisa bersedekah. Kenakan dia dong, Pak. Ya, tapi kan itu ajaran Tuhan Yesus. Kamu harus bersedekah. Ya kan? Sambil dia paksa dia mendengar firman Tuhan setiap pagi. Ya kan? Karena mereka orang Kristen. Kalau bukan orang Kristen, kita beda lagi. Kita kasih makan saja, damaris. Tapi kalau dia menjadi bagian dari komunitas kita, mendapat bagian dari tidak berkekurangan, dia harus ikut doa pagi. Simpel ya, saudara ya.
Tapi hati-hati kalian ya, terutama pengurus, jangan pernah ngomong utang. Ya, kalau sebelah saya terkeplak, duk, finish sudah. Tuhan Yesus memberkati.